Magnus Carlsen tersungkur dihajar Ding Liren pada babak keempat prelims hari pertama Meltwater Champions Chess Tour Charity Cup. Hasil ini membuat Magnus terkapar di peringkat 6, sementara Ding Liren sukses bertengger di peringkat 3. Pimpinan klasmen ditempati Le Quang Liem dan pecatur muda Amerika Hans Niemann. Ding Liren membuka D4, Magnus mengembangkan kuda, lalu C4, G6, dan pion F3, E6, E4, pion C5. Ding Liren melewatkan pion sentral, D6, kuda C3. Magnus menukar pion dan pion makan, gajah fianchetto. Gajah G5, H6, gajah E3, A6, A4, rokade, menteri D2, ancaman pada pion, tapi Magnus menggerakkan benteng, mengorbankan pion. Ding Liren tidak mengambil, dia mengembangkan gajah terang, kuda D7, dan gajah E2. Setelahnya kuda E5, dan barulah gajah makan pion. Di sini Magnus melepas kombinasi didahului oleh pengorbanan kuda, dan ini merupakan sebuah kesalahan karena nantinya hal ini membuat Magnus kehilangan benteng setelah kuda makan, menteri skak, G3, menteri makan, lalu menteri ditukar, gajah makan, kuda forking. Raja digeser, kuda makan benteng, raja makan. Ding Liren unggul material. Ding Liren melanjutkan H4. Dia ingin menciptakan pion bebas di sayap raja. Gajah terang keluar, H5. Dan Magnus melewatkan pion, membuat Ding Liren memiliki pion bebas. Kuda H3, pion G4, pion ditukar, kuda makan. Ding Liren yang sudah unggul material dengan senang hati menukar perwira. Gajah makan, kemudian kuda F4. Raja bergerak, raja F2. Gajah menyerang pion dan raja G2. Setelah gajah ke petak F5, raja F3, membiarkan Magnus mengambil pion dan Ding Liren mengorbankan benteng. Setelah gajah makan, benteng makan, gajah lari, tapi benteng makan pion, skak. Raja E8, kemudian G4, benteng C8, G5, C4. Magnus berusaha untuk promosi, namun G6. Dan setelah pion ditukar, pion makan, raja digeser, kuda skak. Raja kembali bergeser dan raja ke petak E2 untuk menghentikan promosi. Magnus meneruskan ekspansi pion bebas, C3, raja D1. Dan sekarang Magnus terjepit, dia tidak punya banyak pilihan. Dia tidak bisa menggerakkan benteng, meninggalkan baris ke-8 karena raja akan terkena skakmat. Benteng ini juga tidak bisa meninggalkan file C karena pion bebas akan hilang. Dan kalau misalnya dia melangkah C2 skak, ini tidak berguna sebab raja ke petak C1. Dan pilihan langkah Magnus semakin berkurang. Jika misalnya A5, benteng B6, raja H8, dan benteng C6, pion bebas akan hilang. Sebab itu Magnus memutuskan A5. Dan ini memberikan kesempatan bagi Ding Liren memblokir pergerakan pion bebas dengan raja C2, benteng A8, dan benteng B5, membuat benteng tidak bisa bergerak meninggalkan file A. Jadi gajah bergerak dan benteng menyerang pion, gajah kembali, benteng B7. Setelah gajah ke petak F6, Magnus menaruh benteng di file C, gajah E5, kemudian raja bergerak, gajah F6, raja E4, gajah E5, raja F5, benteng B8, dan raja G5. Setelah benteng A8, raja H6, benteng E8, dan pion bebas bergerak.
Magnus menyerah karena jika misalnya benteng ada 8, raja G6. Dan katakanlah benteng E8, benteng F7, benteng C8, dan benteng skak. Benteng makan, pion makan, skakma terjadi.